mimpi-mimpi syafaat atau ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang lain tidak percaya kalau mimpi itu ada yang benar. Orang lain tidak percaya kalau mimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah itu bisa. Dan itu bisa dimaklumi. Saya gampang ya kalau tak mimpi kok diceritakan, mimpi Rasulullah kok diceritakan. Ya memang mereka tidak pernah ada yang mimpi Rasulullah. Mungkin Rasulullah ya tidak sudi untuk menemui mereka, sekalipun hanya dalam mimpi. Ya sama seperti dengan cerita wali. Wali itu tak bisa tahu kecuali sama-sama wali. Ya rupanya memang di kalangan mereka itu walinya tidak ada, jadi tidak bisa cerita. Kalau ada ya mesti ada yang cerita, pasti ada yang cerita. Misalnya ada A wali, ada B wali, C wali. Bukan bisa saja si A ini cerita bahwa B dan C itu wali karena begini. Dilihat maksiatnya itu sudah tidak nampak, ibadahnya itu betulan. Terus orang yang wali itu ya ngomong wali, itu kan bisa saja. Oh, karena kadang-kadang kita meremehkan masalah mimpi, padahal ya perintah menyembelih Nabi Ismail itu ya lewat mimpi. Gitu. Nabi Yusuf ya lewat mimpi. Ya. Nabi Muhammad ya ada yang mimpi. Itu nabi-nabi itu. Cuma memang mereka itu nabi. Nah, kalau kita mimpi ya ini sih repot. Ya, cuma sering kita bahas bahwa kalau mimpi Rasulullah itu mesti benar, karena Rasulullah itu tidak bisa ditiru oleh iblis, tidak bisa ditiru oleh setan. Oh, itu diingat ya. Ra'a as-Sibli rahimahullah fil manam jarun lahu Imam as-Sibli. Imam Sibli ini masih kecil sudah jadi wali, Pak. Sudah sering mimpi Rasulullah. Dia pernah mimpi tetangganya yang sedang mati, yang sudah meninggal, baru saja meninggal. Faqala marabbi ahlahu. Dan tetangganya ini yang mati itu, yang diimpikan itu ngomong marabbi ahlahu. Waduh, artimanku, saya ini mendapat keadaan saya ini sangat menyedihkan. Terus pokoknya saya menerima keruwetan. Ketika saya mau ditanya oleh malaikat itu deg-degan kok saya begini keadaannya, tidak tetangganya. Alam anu al-Islam, apakah saya mati tidak dalam keadaan Islam? Kok saya sengsara? Jadi kubur itu ya sengsara, gitu. Orang menghadapi kuburan itu ya sengsara. Di antaranya kemarin yang waktu puasa ini yang kita bahas, yang menyebabkan orang itu anteng tentrem di kuburan, yaitu la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali sehari.
Fakultu fi nafsi min aina. Iya, kayak apa saya? Apakah saya ini mati tidak dalam keadaan Islam? Akhirnya Fanuti itu ada suara, hadihi uqubatu ihmalika lilisanika fid dunya. Ini merupakan siksamu karena kamu sering nganggurno. Oh, nganggurno, menganggurkan maksudnya. Sering kita ini tidak menggunakan mulut kita ini untuk zikir, mulut ini nganggur. Paling ngobrolnya ngobrol mancing, ngobrol malampir, genderuwo, rondo. Kalau ada gunanya tidak masalah. Jadi sing diomongin barang tidak ada gunanya. Ini adalah merupakan siksa karena mulutmu itu sering diam, tidak dikir, digurno. Maksudnya mulut itu ya tidak ngomong sama istri, tidak ngomong sama anak yang sesuatu yang bagus. Dia tidak assalamualaikum sama temannya. Ya apa harus nganggur lah. Artinya nganggur mungkin nyanyi. Falamma hamma bi al-malakan jahala baini wa bainahuma rajulun jahilun thayyibun ra'iha. Ketika malaikat itu waktunya datang, malaikat mungkar nakir itu mau datang. Jadi sudah datang ini, sudah datang begitu tak. Ada orang yang ganteng, yang baunya harum, menghalang-halangi saya dengan malaikat. Itu malaikat mau datang didahului oleh orang yang cakep, rajulun jamilun thayyibur ra'iha, baunya enak. Fadakaruni bi hujjati fadakartuha. Terus saya diajar, kalau nanti kamu ditanya mau buka, jawaban Allahu Rabbi. Kalau kamu ditanya begini, jawab begini. Itu nanti. Kalau sekarang biar sampai ngapal, gitu, ngapal udah mau buka. Bocorannya pertanyaan malaikat kan begitu. Bocorannya, kalau ujian negara bocor, insya Allah lulus saja. Kalau bisa. Tapi ini pertanyaan malaikat sudah dibocorkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan karena apa kalau di kuburan, ya karena amal. Biarpun kita hafal tapi nggak sholat, dia tetap aja nggak bisa jawab. Tetap nggak bisa jawab. Gitu. Kita ini sudah orang Indonesia asli misalnya, sudah bisa bahasa Arab. Bisanya cuma Fatihah saja untuk sholat, itu pun nggak ngerti misalnya. Nanti biar dikubur pertanyaannya bahasa Arab, itu ya ngerti kalau memang taatnya bagus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia taat kepada Allah, doa diajari saja, semuanya datang. Apa namanya, semuanya pertanyaan diajari. Nanti kalau ditanya ini jawab ini. Saya nanya, fakultu lauman anta yarhamukallah. Sampean ini siapa? Kok bisa menenangkan hati saya, ngajari saya begini. Jawabnya Mbak Kola, ana syakhsun kulitu dikatrati sholatika ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini makhluk yang diciptakan karena seringnya kamu membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasro itu banyak, bukan sekedar baca sholawat 1, 2 terus kepingin dituntun malaikat. Itu banyak, artinya banyak dia mau tidur ya baca sholawat.
sholat dia baca sholawat, di dalam sholat dia baca sholawat, sambil bekerja dia baca sholawat. Nah itu ya. Sering kita bahas enaknya sholawat itu, walaupun tidak khusyuk itu tidak masalah. Nah, ini tetap didoakan oleh malaikat. Itu sahabat nanya, ya Rasul, panjenengan pernah bersabda, kalau ada orang baca sholawat 1 dikasih 10, 10, 100, apakah itu hati harus hadir, harus khusyuk ya Rasul? Rasul menjawab, tidak. Tetap biar hatimu tidak khusyuk, tetap disampaikan kepada saya, malaikat tetap mendoakan kalian. Cuma kalau kalian membacanya dengan khusyuk dan di dalam sholat itu jauh lebih afdol. Nah itu gitu. Ya makanya dalam sholat ini monggo kita masuk si sholawat nak ngerti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, masuk nak ngerti. Ya makanya kalau tahiyatnya, tasyahudnya kecepatan, nggak merasa, tahu-tahu loh kok sudah salam ini saya. Nggak dirasakan loh, tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawaban misalnya. Nggak dirasakan, tahu-tahu tuh kok sudah fil alamin innaka hamidum majid. Ya tetap bagus, cuma yang berkurang. Wa umirtu an ansuraka fi kulli karbin, dan saya ini diperintah untuk membantumu, menolongmu di setiap kesusahan. Ini soal apa? Jadi besok itu dijelmakan sebagai seseorang yang ganteng, cakep, yang baunya harum, membantu kita. Loh itu namanya syafaatnya dari Rasulullah SAW. Makanya ya bahaya orang ngomong syafaat itu tidak ada. Mungkin ya orang yang begitu itu orang yang memang mau tidak disyafaati oleh Rasulullah. Nah itu dong. Masya Allah, orang Wahabi itu parah banget. Membaca sholawat dengan keras habis azan haram. Ada yang ngomong musyrik, coba ngomong ya Muhammad, ngomong itu kafir. Gitu. Ya Muhammad itu kafir, memanggil Rasulullah itu kafir. Padahal Abdullah bin Umar itu ketika kakinya sakit tak bisa jalan, ada sahabat lain bilang, sebut orang yang paling kamu cintai, langsung ya Muhammad. Loh, kakinya yang tak bisa jalan langsung bisa jalan. Maksud Ibnu Umar kafir kan? Gitu. Terus Wahabi yang masuk surga, terus koyoknya gak mungkin koyoknya. Gitu. Koyoknya gak mungkin. Kalau sebaliknya mungkin gitu. Kalau sebaliknya, gitu. Jadi sama pikir diri, jadi dipelajari supaya orang tidak gampang ikutan. Ada orang jenggotan, ada orang potong celana, potong kabel. Dulu musim orang sholat begini semua. Saya ini kan tidak ada sholat orang musiman. Sekarang tidak ada orang sholat begini. Capek sendiri. Satu, pemimpinnya Imam Asy'ari. Warokat imratun waladaha ba'da mauti yu'adzab. Ada seorang perempuan mimpi anaknya yang meninggal itu disiksa oleh Allah di kuburan. Apalagi mimpi kuburan begini. Orang mimpi kuburan itu hak. Kata Imam Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi itu ngarang kitab khusus mimpi, hadis-hadis mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi, kok mimpi orang meninggal itu hak, benar. Saya sering cerita, misalnya ada orang mimpi orang tuanya di kuburan, misalnya
dia ngomong atau nggak ngomong lah apa saja, keadaannya sudah bagus tapi kok masih kipas-kipas, berarti dia kebetulan ini di sana nih kemarau gitu. Berarti dia kurang dingin, cepatlah anaknya sodako atau apa baca Yasin di kuburannya, dikasih kembang. Yang pede itu jadi orang yang pede. Ngasih kembang gak usah takut-takut dong. Rasulullah nyatanya yo ngencepno apa bahasa Indonesia, nancapkan pelepah kurma la'allahu yukhaffafu anhu ma malam jai basar. Siapa tahu kan, mudah-mudahan sebelum pelepah kurma ini kering dia diringankan siksanya oleh Allah. Jelas. Nah, di sini oleh ulama diganti kembang. Bagus, sampai dalam pelepah kurma ada di sini. Kayak Rasulullah atau kamu begitu yang mirip apa? Sawit. Sawit tak ikut bumbunya loh. Nah, itu kembangnya sudah bagus ya. Rasulullah kan dulu bukan kembang ya, di Arab nyari kembang ayo sampai mati nggak nemu-nemu, apalagi dulu paling sepede aja. Nah, itu bener orang ikut ulama itu bener. Saya pakai sarung panjang misalnya nggak nutupi mata kaki, saya tetap pede aja. Paling banter mereka hanya ngomong ini bid'ah, neraka, paling banter. Padahal itu hilang. Tapi kan saya punya dalil, orang-orang yang keluar dari Islam, kata Rasulullah, yang beruku minatin, yang berukuna minatin, kama yang beruku sahmu. Apa namanya? Orang-orang yang keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah, itu tandanya apa? Tandanya pakaiannya menggantung. Ya pejian aku loh. Ayo ngomong bid'ah tak dalili sing gantung ini mas, tandane orang yang keluar dari Islam. Pede aja, bener mila ulama itu bener. Nah itu loh, betul tidak ikut ulama itu bener, makanya ikutnya yang bener. Jangan diserang sedikit. Cuma sekarang itu repot Pak, mereka itu opo dakwah, opo jenis itu ngajaknya itu lewat pekerjaan, gitu. Jangan masuk di pupuk, jangan masuk di baja, jangan masuk Pertamina yang kebetulan atasannya itu Wahabi. Nilai sampean tidak akan bagus kecuali kalau mengikuti dia. Nah ini juga repot, gitu. Kalau dakwah sudah tidak laku, ceramah di mana-mana ya tidak laku. Makanya jadi orang Sunni itu yang pede, bener ulama kita itu bener. Cuma nambah-nambahi sih. Nanti nambah-nambahi sholat isu sabar. Nah, ini makanya saya tidak pernah ikut di mana-mana. Nah, di masjid kita ada kan, nggak usah. Kalau ngomong saya ada, ya silakan aja sendiri saya ada. Gitu. Sholat fardu, wis males ya ada. Nah gitu, kadang-kadang begitu ya, sholat fardu aja malas, terburu-buru, ditambahi sholat yang nggak ada aturannya. Kalau yang lain ada, gitu. Tarawih 20, yang pede lah, gitu, yang pede. Tarawih 20 mulai, kasus gitu. Umar itu seandainya salah, mesti yang masuk neraka duluan Umar. Loh, terus Aisyah itu orang yang paling tahu, yang paling tahu sholatnya Rasulullah. Jadi si Rasulullah, kalau tidak begitu pasti marah Aisyah. Umar, Rasulullah tidak pernah sholat 20 rakaat, mesti begitu. Dan itu bela nono, apa bela nono itu bahasa Indonesia? Dan itu yang dibantu sampai malah belok mulai kasus ya lumayan daripada nggak tarawih, lumayan. Akhirnya Bapak Hazinat Lidalika,
karena mimpi anaknya. Ya, siapa yang mimpi anaknya terus gak sumpah Pak, disiksa, disiksa. Akhirnya dia sumpah, dalam sumpahnya nangis, nangis dalam mimpi, dalam mimpi. Habis nangis, Farokat dalam mimpinya nangis. Badalah dari kapal wafinu dan warahmat. Oh, dia ternyata diselimuti nur, cahaya, dan dalam rahmat. Oh, senang deh. Habis disiksa terus dimasukkan, oh apalah di dalam cahaya, habis enak lah pokoknya. Terus ditanya, kata perempuan di fase itu, saya nanya, Luna, alhamdulillah, kok kamu sekarang enak begitu? Jawab oleh anaknya, marro rojulun bil makbar fasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahda tawabah lil amwat fahasola nasibi nasobi al-maghfirah. Tadi baru saja ada orang lewat di kuburan, terus dia baca sholawat. Nah itu, dia baca sholawat. Dan sholawatnya ini setelah baca sholawat itu dihadiahkan wa ahda thawabah, pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang mati. Saya kebagian, saya kebagian ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sama keluar masuk pulang pergi sini lewat kuburan baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, terus ya Allah dalam hati ini untuk orang-orang kuburan. Saya selalu baca, baik ngaji atau main atau nganter atau anak-anak keliling kok parkirannya buta kuala sana, pulang baca lagi. Nah itu lebih. Makanya sampai kalau kepingin saya bacakan, sampai mati duluan, kubur di sini tapi itu tak baca terus. Nah itu, nanti kalau saya duluan sampai nggak mojok. Kan yang paling sering lewat sini kan jenengan dari keluar ke sana bacakan sholawat, dan itu bukan enaknya untuk ahli kubur saja, yang baca ya jelas dapat pahala. Dibaca ya orang habis jalan, nggak mau orang jalan baca sholawat, nggak mungkin baca sholawat 1000, nggak mungkin. Di paling satu ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, itu orang kuburan semuanya. Loh itu orang yang anak tadi yang lagi disiksa itu dapat bagiannya, terus dapat bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ini ampuhnya sholawat. Masya Allah, maka menggemakan sholawat tidak masalah. Kalau Wahabi memang sholawat keras itu di samping haram ya ada yang ngomong sirik, ada yang ngomong sirik. Malah bisa adzan loh, habis adzan itu ada perintah baca sholawat kepada Rasulullah, itu aja disebut zikir, padahal itu perintahnya Rasulullah. Nah itu deh, saking jengkelnya orang itu kalau sampai apa namanya, orang yang cinta kepada Rasulullah itu dianggap menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ojo tiru-tiru, ya kan? Ojo tiru-tiru. Walau rajulun min ahli Syairozi, Abul Abbas Ahmad Mansur Alaihulatun ala Rosi Tajud. Boleh saya baca, saya terjemahkan di kota Syairozi. Syairozi itu berarti namanya kota Syairozi. Syairozi itu ada seseorang di kota Syairozi itu bermimpi ketemu dengan Abul Abbas Ahmad bin Mansur. Yang Ahmad bin Mansur ini kepalanya itu dipakai mahkota, bagus mahkotanya dari permata. Terus ditanya, ma fa'alallahu bika, keadaan Anda bagaimana? Dia makan diberi apa oleh Allah? Fakola wafaroli wa akromani wa tawajah wa
Kolat berjana, alhamdulillah saya diampuni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan saya diberikan apa tadi kehormatan oleh Allah, dan saya dimasukkan surga. Kekolalah bagaimana? Sebab apa? Anda kok dimuliakan, diampuni, dimasukkan surga, terus dikasih apa tadi? Mahkota begitu pakaian. Kola dijawab, bikasrotis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya banyak lagi, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Walaupun dengan sholawat yang singkat, sholawat yang singkat itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu singkat itu sudah. Kalau lebih sempurna lagi, sempurna paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Atau dibalik, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa alihi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa alihi. Itu sudah pendek, sempurna tapi paling pendek. Nah, itu dibaca. Kalau setiap habis sholat kan 100 kan sudah 500. Enak ya, saya lagi ngomel begini sampai baca sholawat. Cetak cuma ojo yang bunyi mukaku itu nanti. Apa jenis Mas Bel, jangan pakai yang itu, mau pakai pilihnya pramugari, cetak. Waduh, nah masjid mungkin apa ya kalah suaraku. Nah itu silakan baca sholawat, enggak masalah. Paling melek lah. Saya itu kalau ada orang khutbah ya begitu lah. Ada khutbah di rumah noi suaranya kecepatan enggak jelas. Saya dengarkan. Bisa baca sholawat sambil memperhatikan khutbah. Kalau zikir nggak bisa pak. Bisa saya bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisa mendengarkan khutbah nggak bisa. Kenapa? Karena jelas saya tak khusus. Gitu, mau mendengarkan khutbah sambil minta ampun, iso tak gitu. Tak bisa, kalau tak konsentrasi, nol, tak dapat. Gitu. Tapi latihan tak konsentrasi, tetap dapat. Nah, itu enak juga. Mungkin saya ceramah sampai 500 ini dapat tidak? Misalnya ya, misalnya mau baca sholawat itu, masya Allah, enak. Sabur. Maka Nabi Sholli jalan manusia tetap makluman Sholli indah tahu. Ada lagi sebagian ulama itu membiasakan diri membaca sholawat kepada Nabi sebelum dia tidur. Hitungannya variasi. Bisanya istiqomah itu berapa? Saya baca 300 waktu mau tidur, mau silakan. Tapi yang bagus. Yang bagus ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oyo kan. Gitu. Kalau memang bisanya 100 ya 100 loh. Mau 100 ya udah lama. Masih lebih lama nonton HP. Kalau mau tidur terus kebetulan HP itu kan tok misalnya yang senang perang tuh Irak membombardir itu dibelai terus Israel. Misalnya aku dilihat begitu mau tidur buka tek Indonesia melawan menang ya ketinggalan saya. Nah itu loh dilihat semuanya bloknya berapa jam itu akhirnya tanpa sholawat itu. Sebentar sholawat itu 100 sebelum 100 sudah ketiduran saya nomor ya awal gitu. Nah ini ada sebagian orang soleh itu membiasakan sebelum tidur baca sholawat. Bismillah. Kalau 100 ya kayak kemarin orang yang tukang bukan tukang, orang yang pernah makan riba haji bersama anaknya di tengah jalan meninggal. Itu ditutupi oleh anaknya. Ya Allah, mau kemana ini? Tidak ada ambulan, tidak ada apa dulu. Itu begitu dibuka lagi dilihat astagfirullahaladzim, kepalanya bapaknya ganti kepala khimar.
Tambah sumpah dia, ya Allah kok bisa jadi begini bapak saya mau haji. Lalu dalam sedihnya itu dia ketiduran, keteliuk, bahasa Inggrisnya keteliuk, ketiduran, dia mimpi Rasulullah bersama rombongan. Waduh, kata hatinya, saya harus bertanya kepada Rasulullah, kenapa bapak saya begini? Dihampiri, ya Rasulullah, bapak saya kok begini, kenapa ya Rasul? Jawab, bapakmu itu pernah makan riba. Gitu. Riba itu nyolong secara halus, seolah-olah halal, ternyata haram, seolah-olah membantu orang, tapi nyekik orang itu riba, halus. Dan yang diribai mau Bapak Ibu. Saking butuhnya saya uang berapa? 10 juta. Ya nanti bayarnya 11 juta. Saking butuhnya saya. Oke. Itu kan saya mau diribai. Itu pun masih berdosa. Apalagi nyuri loh Pak. Gitu. Apalagi nyuri, hati-hati. Nanti dikira nyuri itu tak besar. Orang nyuri itu sulit masuk surga, itu sulit. Kenapa? Tak ada orang yang ceritanya orang dicuri sekeng itu, tak ada. Gitu, tak ada kecuali wali. Gitu, kecuali wali. Coba saudara sampean atau teman sampean yang baru ngambil motor dari dealer, cicilan baru bayar 3 misalnya. Yang di Jawa itu sampai di jalan dicegat pakai celurit, nyawamu apa motormu, coba ya motor dikasihkan ikhlas apa dari kira-kira nggak bisa itu Mas. Terus yang nyuri bisa masuk surga kira-kira. Oh tidak terima ini Pak, yang di motor belum lunas diminta, sulit masuk surga. Sampun. Akhirnya kata Rasulullah, kalau aku datang ke sini setelah dikasih tahu oleh malaikat yang menyampaikan ternyata bapakmu yang apa? Bapakmu itu membaca sholawat setiap mau tidur 100 kali. Malaikat ini ngasih tahu, ya Rasul, ini orang yang biasa baca sholawat kepada Anda, ini sekarang wajahnya berubah, dia mati. Rasulullah datang untuk memberi syafaat. Itu cuma 100, dimulai nanti malam baca 100 mau tidur gitu. Tidur bener, repotnya itu tidak niat tidur terus HP ini urip wonge mati, berarti tidak niat tidurnya. Masya Allah. Akhirnya Rasul dan Abu Bakar tu'aina ulailatan far'an Nabi. Terus satu hari saya ngantuk Pak. Mata saya ini dalam, bukan hari malam maksudnya. Ba'du sore ini mimpi far'an Nabi dakhilan alaihi. Rasulullah datang masuk ke rumahnya. Waduh, di rumah itu buat ditolak begitu Pak. Orang baunya harum. Dul, misalnya dipanggil, sini. Mana bibirmu itu yang selalu baca sholawat kepada aku itu mana? Sini, tak ambungi dari Rasulullah. Ambungi apa bahasa Indonesia? Saya cium. Ya malu. Saya malu karena masuk bibirku mau dicium sama Rasulullah. Akhirnya saya noleh, saya berikan pipi saya, dicium pipi saya oleh Rasulullah. Akhirnya setelah begitu selesai, saya kaget, saking senengnya kaget, ngelilir Pak. Wah, Masya Allah, satu rumah itu baunya harum seperti bau dalam mimpinya tadi. Ini kan berarti hadir betul ya, gitu, hadir betul dalam mimpi tadi. Wah, ruangan saya terang, harum. Begitu bangun, Masya Allah, baunya tetap.
berarti Rasulullah hadir betul ini. Hadir betul ini. Masya Allah, bau misik. Babaknya terlalu miskin. Kublatin fi khoti nahwa tamani yati ayamnya. Loh, mimpi saya yang baunya harum, baunya Rasulullah tadi itu. Ini sampai tahan 8 hari, Pak. Masya Allah, kata bagus solid ini. Ayo parfum bisa sing buat ditempelin ini sampai 8 hari. Ini wudhu loh, Pak. Ini orangnya wudhu. Itu belum hilang sampai 8 hari. Subhanallah. Kayak itu nih. Masya Allah. Bon, kali biru ceritanya. Bukan siji, tinggal satu. Bon, doa batu solihin, ada lagi batu solihin. Mimpi apa Habsis, Al-Kawi, yang dimimpikan orang besar-besar. Nah mungkin orang kayak kita itu ditulis oleh Syekh Imam Abdul Aziz Al-Maribari. Apa Hafsin ini meninggal terus dimimpikan, bagaimana keadaan? Alhamdulillah Allah memberikan rahmat kepada saya diampuni oleh Allah dan saya dimasukkan surga. Gimana? Sebabnya apa? Begini ceritanya. Ketika saya ini seolah-olah itu dipaksa begitu, amarul malaikat satu, akhirnya malaikat itu menghisap saya. Ketemulah dunubi dosaku ada, terus satu sholawatku ada, sholawat kepada Nabi. Cuma sholawat saya itu lebih banyak daripada dosa saya. Bukan saya nggak. Akhirnya Allah bilang kepada malaikat, ya malaikat, latu hasibu, jangan dihisap, jangan dihisap. Ini sholawatnya lebih banyak daripada dosanya. Loh, jadi sholawat itu juga bisa menyebabkan masuk surga tanpa dihisap. Saya nanya dengan panjenengan itu kan orang yang katakanlah tidak pernah ada dosa besar, itu tidak pernah. Sekarang ya sekarang. Nah ngomong dulu, kalau ngomong zaman dulu saya percaya di sini kalau ada tukang sabun ayam, saya percaya. Dulu waktu Bontang Kuala bukan belum begini, gitu. Orang main pakai uang, orang mabuk itu di antara jamaah ya mungkin masih ada. Ya, sekarang sudah tidak ada. Artinya apa? Di antara kita tidak ada yang melakukan dosa besar. Mabuk, tidak ada kan? Masih ada kan? Masih ada yang senang kepada istrinya orang atau apa macam kan? Tidak ada kan? Mabuk, maling, itu sudah tidak ada. Alhamdulillah, dosa kecil pun kita ini sudah nggak terang-terangan. Ayo coba panjenengan dosa kecilnya apa yang dikerjakan, gitu kan? Ya dosa kecil paling melihat perempuan gitu aja kan? Ya dikurangi lah, dikurangi. Melihat perempuan, apalagi ngomongin orang. Itu asal jangan ngomongin ulama loh ya, ngomongin ulama dosa besar, dosa besar. Nah itu kan tidak ketara loh, tidak ketara. Lo kan tinggal nambahi sholawat dulu aja, supaya sholawatnya lebih baik, lebih banyak daripada dosa. Kalau dosa kita ada. Setiap hari kadang dia sombong, kadang kasut dalam hati ya, dalam hati. Nah itu ya, itu sudah sholawati setiap habis sholat 100, wah 500, belum malam 500, 1000 juga itu. Nah itu jadi menyebabkan orang itu juga menjadikan masuk surga tanpa diwiri hisab, tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita masuk yang itu, amin. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebab ringan-ringan selesai.
Nah ke depan insya Allah Pak bisa untuk upload ini agak berat, didengarkan berat, ya dikerjakan ya berat. Allah alam besar. Monggo kalau ada yang perlu dibahas, kalau bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini mungkin agak konyol sedikit. Pada akhir-akhir ini terus makam atau kuburan banyak terdapat di pinggir jalan. Ternyata karena ini pernah terjadi sama saya. Ketika saya ajak teman saya ke kami, melewatilah kuburan Toraja, kuburan non-muslim. Dia bilang berhenti. Saya berhenti, kemudian dia membaca salawat. Apakah itu berlaku juga bagi orang non-muslim atau apa hukumnya, Bu? Terima kasih. Ya jangan lah. Kalau patokan itu, kalau orang non-muslim ya jangan, haram hukumnya. Mereka sudah berdoa sendiri. Nggak boleh kita mendoakan, itu nggak boleh. Sekalipun orang tua kita, alhamdulillah, ada orang yang dulu Pak, alhamdulillah saya dapat hidayah. Tapi bapak ibu saya masih kafir Pak. Bagaimana? Sekarang sudah meninggal. Apa saya perlu Robbi firli wali walidayya? Tidak perlu. Nah, terus bagaimana? Sudah itu urusannya Allah, takdir. Yang penting itu adalah panjenengan dapat hidayah. Itu sudah. Tapi orang tua saya sebegini aja. Sampai mau nggak kira-kira duet sama orang tua sama-sama di neraka? Itu kan lumayan itu orang tua ke neraka sampai di surga kan lebih lumayan daripada semuanya ke neraka. Tapi itu sudah usah tapi ya. Gitu. Kalau dulu masih hidup didoakan mendapat hidayah itu tidak apa-apa. Ya, kalau masih hidup terus didoakan diampuni oleh Allah, ya tidak bisa. Ampun dari mana? Wadahnya tidak ada. Nabi Ibrahim kan ditegur di dalam Al-Quran. Itu ditegur Nabi Ibrahim karena mendoakan orang tuanya diampuni oleh Allah, ditegur. Jadi hukumnya haram. Kalau udah tahu ini kuburan non-muslim ini kok didoakan secara Islam sih bagaimana ini? Haram. Mereka sudah punya doa sendiri. Enggak, ini bukan kebencian. Mungkin mereka juga kalau lewat di kuburan muslim, hukum mereka mungkin juga haram. Mungkin kan begitu kan tidak masalah. Misalnya ada orang non-muslim pidato, dia di anunya sendiri. Kalian kalau lewat kuburan Bota Kuala haram untuk mendoakan mereka. Ya kita kan tidak masalah. Itu tidak masalah. Bukan karena sentimen enggak. Sekarang memang begitu itu. Mereka juga punya doa sendiri. Gitu. Mereka juga punya surga sendiri, katanya begitu katanya. Maka Allah alam. Terus melanjutkan pertanyaannya Karim, itu kan bagi yang sudah meninggal orang tuanya. Terus bagaimana kalau orang tuanya masih hidup? Apakah itu perlu berbakti pada orang tuanya? Kalau berbakti tetap. Bahkan orang tuanya itu harus didoakan supaya mendapat hidayah. Berbakti tetap. Ya, cuma ya namanya berbakti itu ya jangan sampai keluar dari syariat. Misalnya ketika ada seseorang yang bapaknya, misalnya contoh aja yang banyak kita ketahui itu mungkin yang Kristen misalnya. Ada anak punya bapak ibu Kristen, ketika Natalan misalnya sampean yang tahu sari popo, ya jangan itu, gitu. Jangan, ya biasa saja. Ibunya Natalan biasa. Misalnya biasa itu artinya ya
sampai bersihkan rumahnya atau mungkin apa namanya ya ikut nganter belanja karena orang tuanya ya silahkan aja begitu. Tapi jangan sampai ya kalau bakti itu tetap orang tua sekalipun orang tua itu beda agama non muslim. Ya bakti itu ya dengan mungkin mendoakan tadi itu, ya Allah beri hidayah orang tua saya ya Allah. Nah itu terus begitu dimohonkan kepada Allah. Nah, sambut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki yang halal, yang mudah, yang barokah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita sehat, cerdas, solihah, semuanya dihidayahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari maksiat, diselamatkan dari bencana, dijauhkan dari iblis, diselamatkan dari neraka. Yang kebetulan sakit mudah-mudahan sudah sembuh, yang kurang rezeki mudah-mudahan ditambahi oleh Allah, yang punya masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang bagus, hajat kita yang baik mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Semuanya menjadi orang yang ikhlas, yang sabar, yang syukur, yang ridho kepada ketentuannya Allah, diridhoi oleh Allah, dan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah.